Begitu juga Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, Ahlul Bait, pembesar Ahlul Bait yang suci. Sungguh palsu dan penipu yang mengklaim cinta Ahlul Bait terus bilang Al-Husain gila tahta. Lah, Husain otaknya nggak kotor kayak enteng ros. Al-Husain bin Ali manusia agung, manusia suci alaihi salam, yang otaknya bersih, nggak gila sama harta. Terus kenapa dia ke Kufah? Gal Syekhana Al-Habib Abi Bakar bin Ali Al-Masyhur, Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, ini orang-orang di Irak sana, mereka ya biasa deh ngejual namanya Imam Al-Husain. Ayo kita baiat Husain, kita baiat Husain. Jadi ada kelompok oposisi nggak senang sama pemerintahan setempat di kala itu, maka mereka cari tokoh mana yang bisa dijual. Al-Husain bin Ali. Ayo baiat Husain, baiat Husain. Mereka sampai kirim orang ke Husain untuk hal tersebut, sehingga Sayyidina Husain yang ada di Madinah, beliau terganggu dengan desas-desus dan tindak tanduk yang dilakukan di Irak yang jaraknya ribuan kilometer. Terganggu dengan hal ini. Terganggu dari satu hal, beliau juga gara-gara ini jadi rusak hubungannya dengan pemerintah setempat. Otomatis terganggu, dikucilkan. Makin banyak intimidasi yang menimpa beliau. Karena dikiranya beliau mau ngerebut bangkai tersebut. Maka Sayyidina Husain kirim orang ke sana untuk klarifikasi. Nggak ada kabar, nggak ada berita. Datanglah Sayyidina Husain bin Ali. Beliau memutuskan untuk melakukan perjalanan ketika keadaan makin gelap, makin rusuh, berpotensi timbul peperangan di dalam kota Madinah. Beliau takut kalau peperangan timbul di dalam kota Madinah, maka Madinah akan tumpah darah. Karena masih banyak para sahabat di zaman tersebut yang bakal ngebela, bakal banyak yang mati, bakal banyak yang terbunuh. Beliau nggak mau sampai terjadi tumpah darah di kota Madinah, di kota suci. Begitu. Maka beliau Sayyidina Husain bin Ali memutuskan untuk keluar dari kota Madinah, klarifikasi langsung ke sana. Walaupun dia tahu ini berita kematiannya udah ada di tangannya Ummu Salamah. Ummu Salamah dibawakan, Nabi dibawakan tanah dari Karbala. Bilang ini tanah tersebut dititipkan ke Ummu Salamah. Apa ini ya Rasulullah? Ini dari tanah tempat terbunuhnya Al-Husain. Ya, kalau dia berubah jadi darah, nah itu darah, berarti Husain terbunuh di tempat tersebut. Tahu berita itu, sahabat tahu, Sayyidina Husain lagi tahu banget. Waktu beliau keluar bukan mau berperang, enggak. Kalau mau berperang ngapain bawa anak kecil? Ada orang pergi berperang bawa anak bayi. Ada orang pergi berperang bawa anak orang-orang perempuan. Dia cuma keluarganya melakukan perjalanan jauh bersama para keluarganya. Memang keluarga besar. Dia bawa semuanya. Begitu bersama adik-adiknya yang perempuan, bersama anak-anaknya. Orang nggak ada berperang bawa anak kecil. Nggak ada orang berperang bawa anak bayi. Di sini kita jelas tujuannya bukan mau berperang, tapi untuk menenangkan di sana, menenangkan keadaan di sana. Dan beliau tidak kepengen menjadi khilafah atau apapun juga. Sehingga ketika beliau jalan, Sayyidina Abdullah bin Abbas dan sahabat yang lain datang kepada Al-Husain bin Ali. Kan ente udah dengar, udah tahu, sudah tahu. Kalau engkau nih berjalan menuju kematianmu sendiri. Bilang tahu. Terus Sayyidina Husain bilang bahwasanya aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari keluargaku, ya, dia terbunuh di tanah haram. Di tanah haram, ditumpahkan darahnya di tanah haram. Masya Allah. Dan saya takut jangan-jangan saya orang tersebut. Saya nggak mau menjadi penyebab tertumpah darah di tanah haram, baik itu Madinah ataupun Mekah. Dia keluar. Terus Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang, astaudi'ukallah min syahid. Aku titipkan engkau kepada Allah, engkau sebagai seorang yang mati syahid. Tahu, udah pamit-pamitan, peluk-pelukan, nangis-nangisan. Tahu, ini mati. Udah tahu. Jalan. Sampai bilang kepada Ibn Zubair, begitu, falaikun anta ya Ibn Zubair. Jangan-jangan ntar jangan kamu jadi orang tersebut yang darahnya ditumpahkan di haram gara-gara obsesi. Dan ternyata yang memang terbunuh di tanah haram Abdullah bin Zubair.
Abdullah bin Zubair, keponakannya Siti Aisyah yang terbunuh di tanah haram, yang mana beliau terbunuhnya di Ka'bah, bergelantungan dengan Ka'bah. Radhiyallahu anhum arbahum. Jalan Sayyidina Husain dengan kejadiannya hingga terbunuh di Karbala. Saat itu Sayyidina Husain dikepung, mau diserang. Bilang, "Syekh, saya cuma datang mau klarifikasi. Saya punya tujuan ke sana." Begitu. 3 alternatif. Biarin saya lewat sampai ke tujuan saya. Itu satu. Saya mau ke Irak. Atau pulangin saya. Nggak boleh ke Irak. Pulangin saya ke Madinah. Ya saya pulang ke Madinah. Atau kamu mau beraksi, mau melakukan tindakan terhadap saya, gini aja. Tangkap saya, bawa saya ke Yazid. Ntar saya ngobrol deh, saya ngomong sama Yazid. Toh Muawiyah pun juga, maksudnya temannya dia, temannya Sayyidina Hasan, kenal sama mereka. Begitu. Terjadi apa namanya? Antara mereka hubungan antara Muawiyah dengan Sayyidina Hasan, dengan Sayyidina Husain. Bawa saya aja ke Yazid bin Muawiyah, ntar saya ngobrol dia sama dia. Bilang, enggak juga. Habis gimana? Lu mesti mati. Hingga terjadi kejadian pembunuhan terhadap Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Fahada Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib waktu beliau terbunuh, itu darahnya itu menetes di padang pasir. Terus tertulis di situ, atarju qauman qatalat Husainan syafa'ata jaddihi yaumal hisabi. Apakah sekelompok kaum yang membunuh Husain terus hari kiamat berharap pengen dapat syafaat kakeknya hari kiamat? Lu mimpi. Nah, cucunya lu bunuh terus besok hari kiamat pengen dapat syafaat. Kita orang Islam tidak pernah rela ada muslim terbunuh secara terzalimi, dimanapun, siapapun, kapanpun. Apalagi terhadap Sayyidina Husain, kita tidak pernah rela, nggak pernah merestui pembunuhan yang dilakukan terhadap Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kita nggak pernah rela, nggak pernah merestui tentang hal tersebut. Dan setiap orang di zaman manapun yang merestui terjadinya pembunuhan tersebut, maka dia turut menanggung dosanya, walaupun dia hidup 1500 tahun, 1400 tahun setelah zamannya Sayyidina Husain. Walaupun. Kata. Terus sebagai bentuk pembelaan kita kepada Imam Al-Husain bin Abi Thalib, bin Ali bin Abi Thalib, apa? Jerit-jerit, nangis-nangis sebagai bentuk pembelaan kepada Sayyidina Husain. Air mata kita nyampe kemana? Jerit-jeritan kita nyampe kemana? Bentuk pembelaan adalah dengan mengambil sikap seperti sikapnya Sayyidina Husain, mengambil sikap seperti sikapnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin ngelihat bapaknya terbunuh, apa yang dia lakukan? Dia habiskan hidup untuk memprovokasi massa, serbu, serang, caci maki pemerintahan setempat. Enggak, kagak. Atau pengecut dia. Wallah, bukan pengecut. Sama sekali bukan pengecut. Sama sekali. Kalau Husain dan keluarganya pengecut, mereka nggak bakal keluar dari Madinah. Mereka bukan pengecut, tetap teguh dengan pendiriannya. Radhiyallahu anhu, sama sekali. Mereka pemberani. Mereka juga bukan orang yang munafik, yang menyembunyikan apa yang mereka punya. Lah, mereka mengeluarkan apa yang mereka punya. Akan tetapi di sini ada dua sikap. Sikap pembunuh Husain, sikap mereka mencaci, memaki, menzalimi, memprovokasi. Dari dulu sikapnya mereka kayak begitu. Atau sikapnya Husain, teguh dengan pendiriannya, zuhud di dunia, menjaga mulut dari cacian, dari makian, dari takfir dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang mau meniru Ali Zainal Abidin, meniru Al-Husain, meniru Muhammad Al-Baqir, atau kita mau meniru Hajjaj, meniru siapa lagi namanya, Yazid, atau meniru mereka para pembunuh Husain. Kita mau meniru siapa? Kalau kita pecintanya Al-Husain, pecintanya Ahlul Bait, ya tiru jalannya Ahlul Bait. Jangan tiru yang bertentangan dengan Ahlul Bait. Wah, kata di dalam cara jalannya Ahlul Bait nggak ada mukul-mukulin diri, jambak-jambakin diri,
Lu kenapa sampai begitu? Lu punya andil dalam pembunuhan Husain. Sampai ente nyeselin diri sendiri, ente andil. Kakek lu ikut kebunuh waktu itu, sampai segitunya. Jangan-jangan begitu. Kata. Jangan-jangan begitu. Dia punya andil. Waliyadzubillah min dzalik la. Lah, akan tetapi lana khairul anami abu Aliul Murtada hasabu ila sibtain nantasibu nasaban ma fihi min dakhani. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri syubbihu bil anjami zuhuri misal ma qad jaa fi sunani wa safinun lin najati idza khifta min tufani kulli adza fanju fiha. Mau selamat masuk dalam metodenya mereka, dalam akhlaknya mereka, dalam perangainya mereka, dalam jalannya mereka yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa afat minal fitan. Sayyidina Husain puasa Asyura. Kok ente enggak puasa? Al Husain lagi musafir. Safarnya perjalanannya bukan naik pesawat. Di padang pasir, bukan di hutan yang rimbun. Di padang pasir, jalan kaki, naik onta, naik kuda, di tengah teriknya panas matahari, puasa, ngaku cinta Sayyidina Husain. Oh, siang hari Asyura, dia makan, anda lagi berkabung, tapi lu gegas, puasa kalau seperti Sayyidina Husain, berpuasa seperti Ali Zainal Abidin, puasa Asyura seperti Muhammad Al-Baqir. Puasa Asyura seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu gak? Pembunuh Husain sial. Dan orang yang merestui pembunuhannya di zaman manapun sial. Tapi ada yang lebih sial. Siapa? Yang lebih sial pembunuh bapaknya Husain. Yang ngebunuh bapaknya Husain. Bapaknya Husain siapa? Ali bin Abi Thalib. Nabi menamakan pembunuh Imam Ali Ashgal Akhirin. Generasi orang akhir zaman yang paling sial, pembunuhnya Ali bin Abi Thalib. Lebih sial, lebih jahat daripada pembunuhnya Husain. Sebab Nabi yang bilang, Ashgal awwalin, orang sial dari generasi awal, yang ngebunuh ontaknya Nabi Saleh. Berujung semua kaum mereka tuh Samud diazab di Hijr sana. Dan Ashgal akhirin, Nabi bilang ke Sayyidina Ali, orang generasi akhir yang paling sial. Siapa generasi akhir yang paling sial? Generasi akhir yang paling sial, alladzi darabaka fi hadza wa yakhdabu laka hadza. Generasi terakhir yang paling sial, yang membacok engkau dengan goloknya di sini, di keningnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditunjuk tuh, dipegang keningnya oleh Nabi, sini. Yakhdab laka hadza, langsung menyemir rambut janggutmu. Langsung begitu dipukul ini, jenggotnya langsung bersemir. Bersemir apa? Berubah. Semir warna apa? Warna merah darah. Dipukul ini langsung darah ngalir ke sini, berubah jadi merah kayak orang disemir. Itu orang paling sial. Subhanallah. Jadi kalau mau berkabung dengan kematian bapaknya, lebih dahsyat lagi. Disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kematian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waktu Sayyidina Ali hari Senin keluar dari rumahnya, diajak, dikasih tahu sama muadzin, udah waktunya sholat, ayo bangunnya orang apa namanya, tahu ajal depan mata, udah tahu. Begitu keluar dari pintu rumahnya, masuk ke masjid, langsung dibacok di keningnya. Itu bacokan persis di tempat yang disentuh oleh Nabi Muhammad, nggak bergeser sesenti wala berkurang. Itu di tempat yang ditempelin oleh tangannya Nabi Muhammad di situ. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Udah gitu, habis dibacok, masih sempat hidup dalam keadaan sekarat. Sayyidina Ali bilang kepada putra-putranya Al Hasan Al Husain, kalau saya hidup dari bacokan ini, terserah saya. Pelakunya mau saya maafkan atau saya hukum, terserah saya, haknya saya kan untuk memaafkan. Iya. Terus kalau saya mati dari kejadian ini, nah kan dia digisos. Nah itu haknya gisos kepada kalian, menjadi haknya kalian anak-anakku. Saya nggak nyuruh kalian apapun, tapi pesan saya satu, la tumathil bihi, jangan memutilasi orang tersebut.